Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang deep banget. Video ini adalah bagian kelima playlist seni melepaskan beban batin Letting Go. Guys, apakah selama ini kita hidup salah fokus? Ambil catatan, karena yang akan kita bahas ini bukan cuma sekadar teori, tapi panduan praktis untuk mengubah hidup kalian dari akarnya. Yuk kita mulai. Bagian 1. Stop jadi korban. Ambil alih kemudi dirimu. Coba deh jujur, sering gak sih kita nunggu keajaiban? Nunggu bos sadar, nunggu pasangan berubah, nunggu si penolong datang. Ini nih yang disebut mentalitas korban. Kita merasa gak tahu masalahnya apa, jadi ya udah, kita cuma bisa nunggu. Ini poin krusialnya, tidak akan ada yang bisa menolong kita, kecuali diri kita sendiri. Sadari ini, seumur hidup, kita cuma bareng sama satu orang, diri kita sendiri. Kalau kita terus-terusan berantem atau berharap orang lain yang beresin masalah kita, gimana mau maju? Makanya, jangan pernah berharap faktor eksternal akan membaik kalau gak memperbaiki faktor internal. Fokusnya bukan di luar, tapi di dalam. Bagian 2. Hukum semesta. Your feeling is your prayer. Sekarang kita masuk ke hukum semesta yang paling dasar. Like attracts like atau sesuatu itu menarik yang semisal dengannya. Setiap emosi yang kita punya itu memancarkan medan energi alias vibrasi. Vibrasi ini bukan omong kosong loh. Mau itu marah, cinta, kesedihan, semua ada frekuensinya. Kalau kamu lagi sering kena masalah yang sama, ketemu orang-orang yang nyebelin, coba deh cek vibrasimu. Karena yang datang ke dalam hidup kita itu adalah kita yang mengundang. Ini berlaku untuk segalanya. Ini yang paling penting, semesta itu hanya merespons vibrasimu, bukan kata-katamu. Kamu boleh berdoa pakai kata-kata indah, tapi kalau hatimu lagi gak enak, semesta akan dengerin perasaanmu. Itulah kenapa your feeling is your prayer. Semangat itu gratis, optimisme itu gak bayar, semuanya itu pilihan. Kalau kamu memancarkan kesadaran akan kemakmuran, kamu akan menarik keberlimpahan. Kalau apatis, ya bersiaplah menarik energi kemiskinan. Satu lagi tips penting, don't look up, don't look down. Maksudnya, jangan terlalu mengidolakan atau terlalu meremehkan siapapun. Biasa-biasa aja. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan mengecewakanmu, cepat atau lambat. Dengan bersikap biasa aja, kita gak terlalu melekat, dan hati kita jadi lebih tenang. Bagian 3. Membedah makna cinta sejati. Sering banget kita salah mengartikan cinta. Kita kira cemburu itu bukti sayang, padahal itu bukti kemelekatan. Cinta sejati itu beda banget guys. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu bilang, aku mencintaimu dan aku akan mengontrolmu seperti apa yang aku inginkan, itu namanya perbudakan. Cinta itu membebaskan. Cinta sejati membuat seseorang tumbuh. Cinta sejati itu bukan, kamu harus membuatku bahagia, tapi, ia adalah, aku akan membuatmu bahagia. Ketika kebahagiaanmu ditentukan oleh orang lain, itu namanya transaksi. Makanya, suami, istri, anak, orang tua, mereka semua adalah teman bertumbuh kita, guru-guru terhebat yang dipersatukan dengan frekuensi yang sama. Bagian 4. Segitiga kesadaran dan utusan yang menyakitkan. Nah, ini dia inti dari video ini. Konsep yang akan mengubah cara pandangmu terhadap masalah. Konsep gunung es dalam diri kita. Alam sadar, hanya 5% dari diri kita. Alam bawah sadar dan tidak sadar, 95%. Inilah gudang luka, kebencian, kecemasan, dan segala perasaan negatif yang belum kita sadari. Pertanyaannya, gimana cara kita menyadari 95% isi di bawah sana? Jawabannya, melalui cermin. Siapa cermin kita? Semua yang datang ke diri kita saat ini. Semua orang nyebelin. Semua kejadian buruk. Semua yang bikin kita marah. Itu adalah proyeksi dari ketidaksadaran kita. Mereka semua adalah utusan yang datang untuk menyadarkan. Hei kamu, di bawah sadarmu masih ada luka ini loh. Cepat sembuhin. Ini yang bikin merinding. Orang lain tidak bisa membuat kita sakit hati. Mereka hanya memicu rasa sakit yang memang sudah ada di dalam gudang kita. Kalau gudang kita isinya amarah, ya amarah yang keluar.
Jadi, ketika Nabi Muhammad dilempar kotoran dan tidak marah, bukan berarti beliau sabar buta. Tapi beliau sadar, orang itu hanyalah cerminan, hanya utusan, dan beliau tidak marah pada utusannya. Jadi, pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka, kita tidak akan terdorong mencari kesadaran ini. Bagian 5. Mekanisme pelepasan letting go yang sebenarnya. Lantas gimana cara kita menyembuhkan luka 95% di bawah sana? Ini dia mekanismenya. Langkah 1. Jangan lawan perasaan. Pelepasan itu melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan, membiarkannya muncul, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya. Jangan tolak, jangan dihotbahi. Hei, gak boleh sedih. Hei, gak boleh marah. Penolakan adalah perlawanan yang justru membuat perasaan itu terus bekerja. Biarkan perasaan itu datang, terima, dan jangan dihakimi. Don't judge your feeling. Kalau lagi sedih, akui, oke, saya memang lagi sedih saat ini. Langkah 2. Gunakan rumus SSP untuk membantu menenangkan pikiran agar hati bisa menjadi penerima gelombang Tuhan. Gunakan rumus sederhana SSP ini. S pertama, santai, rilekskan tubuh. S kedua, senyum, karena ini mengeluarkan hormon kebahagiaan. P, pasrah, terima dan biarkan perasaan itu mengalir. Ingat, beda tipis antara menerima dan bodoh amat. Menerima itu embrace merangkul, bukan ignore mengabaikan, dan berharap perasaan itu cepat pergi. Kalau kamu lari dari perasaan, healingmu gak akan pernah selesai. Langkah 3. Tulis dan rilis. Ambil ballpoint dan kertas. Tulis semua perasaan yang paling berat, yang mengganjal, yang bikin khawatir, cemas, dan sakit hati. Tulis dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, simpan ballpoint. Ambil napas dalam-dalam, dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Berterima kasihlah kepada tulisan itu. Bersyukurlah atas kejadian itu. Sadari bahwa itu adalah pelepasan beban energi dari perasaan yang menumpuk. Guys, penyembuh sejati itu bukan healer di luar sana, tapi dirimu sendiri yang berani membuka pintu. Apapun yang kamu terima hari ini, itu bagianmu. Sekarang, aplikasikan, latihan, dan jangan lupa juga latihan SSP, santai, senyum, pasrah. Kasih sayang Tuhan akan membantu kita semua. Sampai jumpa di video bagian 6 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin Letting Go.